Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai takrir kita pada malam hari ini yang kita bahas kitab Fathul Qorib, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Mukhlis As-Sajinuddin, falyatafaddal ali masykura. Kita mulai dari wakamalul zakati itu ya. Ketemu belum? Udah. Al-Fatihah Rasyihul Alim Al-Alamah Abu Qasim Al-Ghazi wa usulihi wa furu'ihi. Sumaylaruh Syekh Al-Alama Al-Asbahani Abi Suja' wa usulihi wa furu'ihi. Sumaylaruh Jamil Anbiya wal Mursalin wa Suhada wa Solihin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Sumaylaruh Al-Batil Khulafai Rasyidin Al-Batil Aimatil Mujtahidin Muqalidihim Fid Din. Sumaylaruh Hulamil Amilin wal Quramatil Hadis Fasirin Musannifin Mu'allifin Mufaqihin Sadatina Sufiyatil Muhaqqiqin Awliya Fillahil Arifin aina makanu min masyarikil ardi magharibiha barriha wa bahriha. Sumaylaruh Kiai Hasyim Asy'ari, Sumaylaruh Kiai Jazuli Usman, Sumaylaruh Kiai Muni Al-Falaki Kediri, Sumaylaruh Kiai Ahmad Zainuddin, Sumaylaruh Kiai Sofi Hazami, Sumaylaruh Kiai As'ad Zainuddin, Sumaylaruh Kiai Muhammad Ishaq Latif wa usulihim wa fur'ihim. Sumaylaruh abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizina wa syaikhina wa alimina لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وجنوده وأنصاره وأصهاره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala mu'allif rahimahullahu adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu an. Wa kamalu zakati wa fi ba'di nusakhi wa yustahabbu fi zakati arba'atu asya'ah. Ahaduha qat'ul hulqumi bidammil ha'i al muhmalati wa huwa majrain nafsi dukhulan wa khurujan. Wasani qat'ul mari'i bi fathi mimihi wa hamzi akhirahu wa yajuzu tashiluhu wa huwa majrai ta'ami wasyarabi minal halqi ilal ma'iddati wal mari'i tahtal hulqumi wa yakunu qad uma zukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul mazbuhu hina izin wa mata baqiya syai'un minal hulqumi wal mari lam yahillul mazbuhu. Wasalisu warrabi'u qat'ul wadajaini biwawin wadalin maftuhataini. Qat'ul wadajaini tasniyatun wadajin bi fathid dali wa kasriha wa huma arqani fi sabhatail unuki muhitani bil hulqum. Wal mujzi'u minha ay allazi yakfi fi zakati syai'ani
qat'ul hulqumi wal mari'i faqat wala yusannu qat'u ma wara'al wadajaini wa yajuzu lahirihi wallahu alam. Ilmu atam la ilmu lana illa ma'alam. Para jamaah, para sahabat sekalian, kembali kita wiridan malam ya, malam Rebo di Masjid Nurul Hidayah. Wiridan kita muzakarah, murojaah, mutolaah, Fathul Qorib. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan masalah yang berkenaan dengan berburu, menyembelih dan berkurban. Ya, seperti itu. Kemarin kita bahas masalah-masalah yang berkenaan dengan pemotongan, di mana pemotongan itu berada di bagian tenggorokan. Nah, begitu ya. Bagian tenggorokan yang disebut dengan halqah. Dan yang dinamakan zakah ataupun penyembelihan itu intinya adalah menghentikan hidup ya, dengan cara yang baik agar dagingnya yang dimakan juga baik, begitu ya. Jadi apa sih kok namanya zakah? Zakatun itu sebenarnya bermakna baik ya, tujuannya baik. Jadi memutuskan hidup yang baik agar daging sembelihan menjadi baik, namanya zakah, gitu ya. Itu udah kita pelajarin kemarin. Adapun hewan-hewan di darat ada yang boleh dimakan tanpa disembelih, ada yang wajib disembelih. Ya gitu. Seperti ikan. Ikan itu seperti apa namanya? Binatang-binatang yang itu deh. Yang apa? Binatang laut ya, binatang laut maksudnya. Binatang laut ada yang dimakan tidak harus disembelih, binatang laut ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita makan ikan ya nggak perlu disembelih, begitu maksudnya. Adapun hewan yang sulit disembelih karena liar, karena ngamuk dan susah dipotong, maka boleh dimatikan atau dihentikan hidupnya dengan cara dilukai. Nah, jadi kalau ada kambing atau sapi ngamuk susah banget dah, udah tombak aja udah dia mati, nggak boleh dimakan, begitu ya. Jadi begitu dah. Kalau memang tidak bisa disembelih karena ngamuk, susah dikendalikan dan membahayakan, maka boleh dimatikan dengan cara dilukai atau ditembak, begitu ya. Nah dia mati, boleh kan dimakan? Boleh, kan nggak disembelih. Iya, karena hewannya nggak bisa disembelih karena ngamuk dan sebagainya. Jadi boleh dibacok aja udah apanya kayak, atau ditombak aja apanya, gitu. Boleh dimakan. Dah begitu tuh ya. Itulah pelajaran kemarin. Selanjutnya musannif menyatakan wa kamaluz zakati, dan adapun pemotongan yang sempurna, penyembelihan yang sempurna. Nah ini bagi tukang potong harus tahu nih gitu kan. Walaupun tahu paling enggak dia punya ibarah, punya dalil, punya pegangan kitab Fathul Qorib, begitu ya. Wa kamaluz zakati, adapun sempurnanya pemotongan, sempurnanya penyembelihan hewan. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian tulisan kitab yang lain tertulis bukan kamalu zakah tetapi tertulis wa yustahabbu fiz zakati, dan disunahkan di dalam penyembelihan hewan. Jadi ada pemotongan hewan yang kau dilakukan menjadi sunnah hukumnya. Nah bagaimana tuh, kita harus tahu gitu kan. Nah
berapa macam kesunatan di dalam penyembelihan hewan kurban atau hewan sebagai penyempurna penyembelihan yang disunnahkan. Arba'atu asya'a, ada 4 macam. Jadi 4 macam cara penyembelihan yang sempurna, sekaligus bagian dari sunnah penyembelihan. Yang pertama apa? Ahaduha, yang pertama adalah cara menyembelih yang baik dan sunnah adalah qat'ul hulqum bidomil ha al muhmalati. Qat'ul hulqumi, memutus tenggorokan, kerongkongan, ya. Nah, jadi kerongkongan harus segera diputuskan. Bidomil ha, dengan dibaca domah haknya, al hulqum, ha domahu, al muhmalah, yang tanpa titik. Kalau pakai titik jadi kha. Nah, hulqum, kerongkongan atau tenggorokan itu wahwa majron nafsi dukhulan wa khurujan, ya, tempat keluar masuknya napas. Wahwa majron nafsi, tempat aliran napas. Dukhulan wa khurujan, baik masuk ataupun keluar. Jadi yang namanya hulkum itu tempat dia mengeluarkan napas, baik dia lagi ataupun lagi ngeluarin. Nah, ini adanya di daerah sini nih gitu kan. Nah, dia tempat masuk dan keluarnya napas tuh dari hidung, nanti masuk ke situ gitu kan, masuk ke situ, keluar masuk. Nah, itu melalui hulkum. Ya, hulkum ya. Hulkum itu ya ada di dekat belakang kerongkongan, belakang apa namanya ini, urat yang besar tuh, daerah situ lah. Nah, itu mesti diputusin itu ya, wajib putus tuh. Wasani, yang kedua penyembelihan yang sempurna dan bagian daripada sunnah adalah qat'ul mari, memutuskan mari, ya, mari. Ya, jadi ini ada urat hidup, urat kehidupan, urat besar. Nah, mari itu bifathi mimihi, dengan dibaca fathah mimnya, mim fathama, mimihi wa hamzi akhirahu, dan ada hamzah yang dibaca kasrah, ada hamzah akhirahu, akhir huruf, akhir lafaznya, akhirnya. Jadi al-mari'i ada hamzah di akhir tuh, i. Wa yajuzu tashiluhu, dan boleh ditashil. Ditashil itu artinya hamzah diganti ya, tashilah. Jadi bacanya mari, boleh gitu aja. Jangan bukan mari'i, tapi mari gitu ya. Qat'ul mari, memutus mari. Mari itu istilah lah. Mari itu ya. Nah, mari itu ya tenggorokan, kerongkongan yang gede lah. Mari, tenggorokan yang gede, kerongkongan yang besar. Gitu ya. Wahua, dan adapun yang dinamakan mari itu majrot ta'ami wa syarab, tempat mengalirnya makanan dan minuman. Nah, jadi ada semacam tenggorokan gede itu yang buat masuk makanan dan minuman. Nah, itu mesti putus gitu ya. Minal halki, jadi mari itu adalah tempat
berjalannya tempat mengalirnya makanan dan minuman minal halki melalui tenggorokan ilal ma'iddati menuju perut besar, lambung. Ilal ma'iddati menuju lambung, perut besar. Nah, jadi ada tenggorokan, kerongkongan yang gede itu, kerongkongan itu. Nah, itu tempat masuknya makanan dan minuman menuju ke perutnya. Nah, mari itu, kerongkongan besar itu mesti diputusin. Mesti putus. Ya. Wal mari'i tahtal hulkumi, dan mari itu tahtal hulkumi di bawah kerongkongan adanya, ya, di bawah tenggorokan, gitu tuh, di bawah tenggorokan. Gak ada gambar-gambarnya sih, kalau di kamus ada gambar-gambarnya. Jadi kalau yang namanya mari itu adalah tempat mengalirnya makanan dan minuman, gitu ya, menuju ke perut. Nah, mari itu ada di bawah tenggorokan. Jadi ada tenggorokan dulu, kerongkongan, tenggorokan. Nah, di tenggorokan di bawahnya itu ada mari namanya itu. Ada selang ataupun tempat di mana tempat itu menghantarkan makanan dan minuman ke perut, ke lambung hewan. Nah, mari itu harus putus, ya, harus putus. Kerongkongan itu harus putus gitu, cara motongnya. Nah, udah. Jadi yang pertama adalah harus memutuskan tenggorokan, kerongkongan, dan juga harus memutuskan bagian kerongkongan, ya, yang di bawah kerongkongan itu untuk makan, untuk masuknya makan dan minum ke tubuh sapi itu. Jadi ada dua yang sepotong, kerongkongan, tenggorokan gitu ya, dan bagian tempat masuknya makanan dan minuman yang berada di bawah kerongkongan, gitu ya, seperti itu. Itu harus potong tuh ya, harus putus tuh dua itu. Nah, lalu bagaimana cara memotongnya? Wa yakunu qad umazukira daf'atan wahidatan. Dan adanya pemutusan itu yang disebut tadi, yaitu tenggorokan, ya, kemudian jugaan kerongkongan yang menghantarkan makanan dan minuman ke perut sapi atau perut hewan yang akan dipotong. Nah, itu cara motongnya itu daf'atan wahidatan, sekali potong, sekali potong, sekali potong, ya, sekali jalan, sekali potong maksudnya, sekali proses ya. La fi daf'ataini, dan bukan dan tidak pada dua kali proses, bukan dua kali proses. Nah, bagaimana kalau terjadi dua kali proses? Fa innahu, maka sesungguhnya dua kali proses pemotongan, yahrumul mazbuhu hina izin, menjadikan pemotongan yang haram. Yahrumu, jadi haram, al mazbuh, binatang yang disembelih tadi, hina izin, ketika mengalami dua proses. Gitu ya. Nah, wa mata baqiya syai'un minal hulqumi wal mari. Wa mata, dan kapan terjadi, baqiya, masih tetap, masih sisa,
Syai'un sesuatu, kapan terjadi masih tetap nih, masih sisa. Sesuatunya minal hulqumi wal mari, yaitu dari kerongkongan dan juga tempat masuk dan minumnya makanan, kok masih belum putus, masih tersisa. Kalau begitu lam yahillu, maka tidak halal. Al mazbuh, binatang yang disembelih, gitu ya, nah halal. Nah jadi itu yang ketiga. Jadi yang ketiga itu cara memotongnya adalah kedua sisi ini, sisi tenggorokan dan juga sisi bagian alat untuk masuknya makanan dan minuman ke perut binatang yang kita mau potong, itu putus dalam satu proses. Dalam sekali pemotongan seret putus tuh. Gitu. Ada orang mengartikan sekali potong seret udah putus, gitu. Kayak gitu ya. Nah, ada yang mengatakan juga sekali proses 1, 2, 3 terus habis. Nah, dia mengambil, memotong 1, 2, lalu pisaunya diangkat, ternyata kok tenggorokannya belum putus, masih sisa, masih ada gitu kan. Lalu dipotong lagi, maka itu terjadi daf'ataini, 2 kali proses. Nah kalau itu terjadi, maka pemotongannya tidak sah dan hewan yang disembelih menjadi haram dimakan. Kenapa? Karena terjadi 2 kali pemotongan. Pemotongan sekali, setelah sapinya hidup, bangun lagi. Oh ternyata tenggorokannya belum putus. Potong lagi dah, nggak boleh. Menjadi haram. Gitu. Nah kalau begitu bagaimana nanti nih? Nah kalau begitu biarkan saja dia mati sendiri. Sampai dia mati, pasti mati. Karena kan sudah terpotong. Walaupun tidak sempurna. Begitu. Nah, jadi begitu ya. Nah sekarang umpamanya dia motong, cuman nggak nempan. Ternyata kerongkongannya dan bagian alat untuk memasukkan, bagian organ untuk memasukkan makanan dan minuman ke perut binatang itu kok belum putus, ternyata nggak nempan. Begitu nggak nempan dipotong, udah luka kulitnya, udah berdarah, tetapi nggak putus tuh kerongkongannya dan tenggorokannya. Begitulah kita artikan tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan itu tenggorokan, napas. Nah kerongkongan itu adalah organ sapi atau hewan yang disembelih, alat untuk memasukkan makanan dan minuman. Begitu dah ya, kita artikan begitu. Nah ternyata tenggorokan dan kerongkongannya belum putus. Nah, pisaunya diangkat, udah berdarah dia gitu kan. Nah kalau begitu lam yahilul mazbuh, maka tidak halal daging hewan yang dipotong tersebut. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau kita memotong sapi, motong kambing, motong ayam, itu pisaunya benar-benar tajam. Jadi nggak ada proses kedua untuk pemotongan hewan. Jadi sekali proses selesai. Makanya kalau dalam pemotongan itu asal bisa ya yakin tulangnya itu kita udah nyentuh tulang walaupun nggak kesentuh, tapi udah yakin kerongkongan itu, tenggorokannya itu udah putus. Gitu aja dah, itu syarat pemotongan yang sah. Walaupun bapaknya dia godot, karena pisaunya tumpul umpamanya. Nah, intinya adalah harus terputus tuh tenggorokan dan kerongkongan, putus, benar-benar putus, gitu ya. Nah, kalau begitu baru itulah yang sah. Kalau belum putus, nah, maka diulang lagi pemotongannya. Kalau diulang lagi 2 kali proses, maka
menjadi hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, jadi bangkai. Jangan sayang lah tuh, buat apaan dah begitu. Nggak boleh dimakan. Kadang-kadang kalau kita lagi motong itu karena mungkin narik lehernya, narik palanya kurang kencang, dia nekuk begitu, sehingga lehernya itu artinya di apa istilahnya, dihalangi oleh bulu-bulu dan kulit leher yang tebal. Ketika kita potong itu, apalagi kalau pisaunya kurang tajam, maka dia akan menjadi menggodot, motongnya jadi godot, maksa. Nah selanjutnya kerbau atau sapi itu narok bagian, kalau udah begitu dia melindungi leher, melindungi tenggorokan dan kerongkongannya, maka tenggorokan dan kerongkongannya itu jadi turun ke bawah, sehingga kita nggak bisa ngambil tenggorokan dan kerongkongan itu, yang robek hanya kulit. Cuman kerongkongan tenggorokan itu ada di bagian bawah, begitu. Nah, udah diangkat pisaunya, lu ternyata belum putus tuh tenggorokan dan kerongkongannya, udah diangkat. Lalu kita masukin lagi pisaunya, kita potong kembali, itu 2 kali proses, maka itu namanya bangkai. Nah, dagingnya nggak boleh dimakan. Ya, kalau kita lagi motong sapi, saya memang tarik bagian leher itu sekencang mungkin, biar benar-benar narik gitu, biar pemotong enak. Nah kerongkongannya juga nggak akan bergerak, kerongkongan dan tenggorokannya nggak bakal bergerak naik turun ke atas ke bawah, enggak, karena kulitnya ditarik dan palanya ditarik kencang begitu. Nah setelah itu gampang ngambilnya, kerongkongannya kelihatan, tenggorokannya kelihatan, putusnya juga kelihatan. Begitu ya. Ini memang mesti tarik banget tuh, kepala sapi nih atau kambing mesti digituin banget tuh, krek, tarik, what, nah, begitu tuh, sini tarik. Nah kalau dia begini, tenggorokannya bisa naik turun atau bisa ke kanan ke kiri, melejit gitu motongnya. Kalau umpamanya pisaunya kurang tajam, apalagi pisau tanggung, kalau kurang tajam banget nggak mampu tuh. Begitu kan, jadi dia godok, jadi dia kulitnya itu geser-geser. Nah tenggorokannya bisa naik turun atau tenggorokannya bisa ke atas ke bawah. Itu bahaya, itu menyiksa, bisa-bisa akhirnya kalaupun putus juga mati juga, biasanya dagingnya nggak enak. Kalau kambing perengus biasanya, kalau sapi biasanya nggak enak, nggak enak lah pokoknya. Kenapa? Cara motongnya salah, satu itu. Yang kedua pemaksaan. Kenapa? Karena pisaunya kurang tajam. Ya, makanya kalau bagi pemotong itu pisaunya, goloknya itu benar-benar tajam. Dan bagi pemotong penyembelih hewan itu asal bisa dia punya pisau sendiri, jadi dia tahu ukuran. Jangan dipinjemin sama masjid atau musola, itu makruh itu. Jadi penyembelih itu wajib tahu, apalagi kalau penyembelihnya penyembelih hewan kurban, itu dia wajib tahu ukuran pisau. Seperti itu. Nah bagaimana kalau dia sebagai seorang pengurban yang nggak biasa motong, tetapi pada saat dia memotong hewan kurbannya dia ingin mengambil sunnah dengan cara potong sendiri, apakah dia juga harus memiliki pisau? Oh enggak, dia itu artinya motong cuma punya dia doang, bukan motong orang lain banyak, bukan, punya dia doang yang harus dia potong. Nah bagaimana, apakah dia harus punya pisau? Ya enggak, cukup minjam pisau yang petugas penyembelih, pasti udah tajam begitu. Asal juga jangan bawa pisau sendiri dari rumah, jangan, karena nggak biasa, nggak pengalaman, ntar bukan ukuran. Kecuali udah paham, udah tahu nih pisau tajam banget, menurut para ahli ini pisau udah cukup, nggak apa-apa bawa dari rumah. Nah kalau belum ditanya kepada para ahlinya,
maka jangan coba-coba bawa pisau dari rumah. Lebih baik pinjam sama petugas, sama pemotongnya. Bawanya sama saya pinjam pisau dong, saya pengen motong diri. Nah begitu, daripada bawa dari rumah sendiri. Kecuali bang dia petugas, kecuali dia yang ditugaskan untuk memotong. Nah seperti itu. Kalau dia punya kemampuan, datanya di mana-mana, bahwa goloknya pas, pisaunya pas, nggak apa-apa. Lebih baik itu punya sendiri, goloknya sendiri, motong sendiri, hewan korban sendiri. Nah itu lebih bagus, itu lebih afdol. Nah kalau bagi petugas pemotong yang diamanatin, jangan minjem, harus punya pisau sendiri. Kenapa? Karena dia mewakili orang banyak. Kayak saya nih, saya mesti punya golok sendiri. Kali saya pinjam, ada punya golok kayak untuk jembat. Emang situ siapa? Saya ditugasin buat motong di masjid ini. Nah gimana sih ditugasin motong nggak punya golok? Nggak tahu ukuran akhirnya, nggak tahu ukuran ketajaman golok. Kenapa? Karena bukan goloknya, nggak menjiwai. Jelas nih ya. Nah begitu ya. Nah sebenarnya kita setiap muslim punyalah golok buat bantu-bantu orang kurban gitu, punya sendiri. Walaupun bukan kita sebagai pemotong, sebagai penyembelih, karena penyembelih hewan kurban itu mereka yang paham dan mengerti betul tentang hukum, ustada paling enggak gitu kan, yang pernah membahas masalah bagaimana cara sunnah dan pemotongan yang baik melalui kitab-kitab. Kalau yang tukang potong bisa banyak, jago-jago banget motong. Cuma kan dia belum tentu pernah membaca kitab-kitab dengan baik, pernah ngaji gitu kan. Jadi kalau untuk korban ya itu seseorang yang paham hukum terutama. Nah kalau untuk dia nggak paham hukum, cuman dia orang yang berkorban, itu disunahkan karena dia yang berkorban, disunahkan motong sendiri. Kalau nggak mampu, amanatin kepada yang diamanatkan gitu ya. Nah, mohon potongin dasar gitu kan, saya nyaksiin bawa begitu. Jelasnya ya, jelas gitulah. Nah dikit lagi, satu lagi, wa mujzi'u minha, dan dianggap cukup ya, dianggap cukup. Oh belum ya, wasalisu yang ketiga. Wasalisu yang ketiga, warrobiu dan juga yang keempat, sebagai kesempurnaan penyembelihan dan hukumnya sunnah. Qat'ul wadajaini, memotong dua wadaj, urat hidup, urat leher kiri kanan. Wadajaini, urat besar kiri kanan. Biwawin wadalin maftuhataini, dengan waw dan dal yang dibaca fathah. Waw fathah wa, dal fathah da, wada, jim ya sukun fathah jai, wadajai. Nah, gitu ya. Nun kasroni wadajaini. Tasniyatun sebagai isim tasniyah, isim yang bermakna dua. Wadajin dari lafad mufrad wadajin, wadajaini. Bi fathid dal, dengan dibaca fathah dal, wa kasriha, dan baca kasroh jimnya. Wadajin. Wahuma, yang disebut, yang dimaksud daripada wadajaini itu arqani, dua urat besar. Arqani, dua urat besar. Fi sobhatail unuki, di dua lipatan leher. Muhitoni, yang jadi di dalam dua lipatan leher, muhitoni, yang meliputi bil hulqumi, pada tenggorokan. Nah, jadi yang mengiringi dua tenggorokan. Jadi urat besar yang di kiri dan di kanan. Ya, ada urat gede tuh.
Itu juga harus putus. Urat leher sebelah kiri putus, urat leher besar sebelah kanan juga harus putus. Gitu ya. Jadi yang pertama itu sunnah dan juga kesempurnaan pemotongan adalah memutuskan tenggorokan, memutuskan kerongkongan. Dan yang ketiga dan keempat adalah memutuskan urat besar di kiri dan urat besar di kanan. Itu ya, seperti itu. Dah, jelas ya. Jadi urat-urat itu besar. Jadi ada 3 yang harus diputusin nih. Tenggorokan, kerongkongan, dan urat besar, urat leher kiri kanan. Wajadain itu urat gede itu, terus putus tuh. Walaupun itu nggak putus tetap mati, tapi lama matinya. Tapi kalau 2 urat itu putus, maka dia mati cepat. Dan palanya nggak bisa bergerak lagi. Paling kakinya sama badan yang bergerak, palanya diam aja udah. Kenapa? Karena urat lehernya kiri kanan udah putus. Kalau belum dia masih bisa uletak-uletak begitu palanya. Ya. Nah kemudian wal mujzi'u minha ay allazi yakfi fi zakah. Wal mujzi'u dan dianggap cukup. Wal mujzi'u dan mendapatkan kecukupan, kelayakan. Cukup, layak. Minha dari ay allazi yakfi fi zakah. Minha dari pemotongan. Ay allazi yakfi yaitu sesuatu yakfi yang dianggap cukup. Yakfi yang dianggap layak, fizakati di dalam penyembelihan. Yang dianggap layak dalam penyembelihan, dianggap standar penyembelihan, syai'ani 2 kategori. Jadi ada 2 kategori yang dianggap layak dan standar penyembelihan syariah. Bukan 4, 2. 4 sempurna. 4 sunnah, tenggorokan, kerongkongan, urat kanan, urat kiri leher. Nah standar penyembelihan halal ada 2. Apa? Qat'ul hulqumi. Qat'ul hulqumi memotong bagian tenggorokan. Wal mari dan memotong bagian kerongkongan. Ya, jadi tenggorokan nafas dan kerongkongan, wadah tempat masuknya minuman dan makanan itu harus putus. Nah, ketika tenggorokan untuk bernapas putus dan kerongkongan untuk jalan masuk air dan minum pun putus, itu dianggap standar kelayakan penyembelihan. Cukup udah. Lah urat kita belum putus, apa sah. Cuma itu tadi matinya agak lama. Kalau kiri kanan uratnya belum putus, gitu ya. Jadi qat'ul hulqumi wal mari ipaqat, hanya 2 kategori yang dianggap standar kelayakan sah dalam pemotongan, yaitu qat'ul hulqum memutus tenggorokan, wal mari dan juga memutus kerongkongan jalan masuk makan dan minumnya. Terus tuh. Ya. Wala yusannu dan tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan qat'u ma waro'al wadajaini, tidak disunnahkan memutus sesuatu yang berada di belakang urat leher. Ada urat leher di belakangnya itu ada tuh sesuatu lagi tuh kan, kayak semacam urat-urat kecil di belakang urat leher, itu enggak disunnahkan. Begitu dah ya. Nah, urat lehernya sunnah, cuman ada sesuatu yang di belakang urat leher itu kayak semacam urat-urat nadi, urat-urat yang lain, urat saraf yang lain, ya itu nggak sunnah putusin, gitu ya. Nah
Kesimpulannya adalah di dalam pemotongan hewan, satu, jangan memotong hewan itu menjalankannya dengan 2 kali proses. Yang kedua, untuk kelayakan sunnah dan keafdolan, maka tenggorokan, kerongkongan, urat kiri, urat kanan wajib putus sunnah. Kalau nggak putus berarti belum capai sunnah. Kelayakan standar halal dan standar sah hanya 2, yaitu mampu memutuskan tenggorokan dan mampu memutuskan kerongkongan, jalan masuk air dan minum kerongkongan. Itu. Kalau tidak putus dianggap sah dan layak untuk dikonsumsi sebagai hewan sembelihan. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk memotong bagian belakang urat nadi, urat tadi lah taruh ya, urat besar yang ada di kiri kanan leher itu tidak disunahkan. Jadi nggak perlu mencari di belakang urat itu ada apa nih, kita putusin juga nih, enggak, itu nggak sunahkan. Kalau urat leher kiri kanan sudah putus, ya sudah termasuk mendapatkan nilai sunnah dan nilai kesempurnaan. Begitu ya. Kalau urat lehernya belum putus atau masih robek, maka dia belum mendapatkan nilai sunnah, tetapi sudah layak, sudah standar pemotongan syariah yang benar. Gitu dah. Jelas nih ya? Jelas ya? Gitu. Makanya bagi para pemotong ini wajib tahu, harus tahu. Walaupun kita sudah bisa mereka, kalau motong mesti begini-begini. Iya, cuman ibarahnya dari mana? Dalilnya dari mana? Oh, dari fikih. Fikih apa? Fathul Qorib. Nah, berarti dia punya dalil, punya pegangan. Bukan katanya, bukan asumsi, bukan pemikiran, tapi memang dia punya dasar. Dasarnya dari ilmu fikih yang dipegang oleh para ulama, diambil dari kitab Fathul Qorib. Berarti dia udah ngaji, begitu loh maksudnya. Walaupun mereka juga ya barangkali yang belum ngaji, yang ngaji tahu gitu. Cuma kan mereka belum punya ibarat, belum punya sanad. Kalau kita udah punya sanad, sanadnya mana? Itu Fathul Qorib. Terus ke atas yang kita pernah ngaji, gitu. Nah, jelas nih ya. Ya buat buat kita semua insyaallah ya pada bisa motong ya kan. Ada yang nggak bisa motong nggak? Oh, mana bisa? Tega nggak? Nggak tega. Pak Faisal tega? Motong. Mut tega mut. Motong. Tega nggak tega belajar. Agak apa-apa dan pahalanya gede. Kan buat kurban. Bantuin belajar gitu ya, boleh nggak apa belajar sekali-kali. Besok ini kan Idul Adha nih, nah itu kalau yang mau ya silakan coba 1-2. Tapi jangan kalau ragu, kalau nggak tega, kalau jangan, karena itu adalah amanah orang, itu hewan ibadah orang. Kalau buat hewan sendiri ya silakan dah. Lebih baik belajar dari hewan sendiri dulu. Kalau hewan orang lain lebih baik memang kalau belum yakin, belum biasa jangan. Tapi kalau udah yakin udah biasa silahkan. Itu biar dapat pahala gitu. Begitu itu ya. Jelas ini? Jelas ya? Cukup ya? Ya alhamdulillah gitu dah ya. Baik ya, mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Nanti akan kita lanjutkan wa yajuzu. Dicatat tuh, wa yajuzu ay yahillul istiyadu ay aklul masodi. Nah situ dah. Baik, mudah-mudahan manfaat bagi kita bersama. Mohon taufik Allah, kita paham, kita mengerti, dan kita bisa amalkan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan penjelasan dari takdir kitab yang telah disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita semua.
Demikianlah taklim kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari salahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana iktarabna wa annana asrafna ala lazo asrafna fatub alaina tauba taghsili kulli hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada ta'shi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi dawam biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.